Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita tentunya di YouTube Anjar Lombok. Di video kali ini kita akan buat roti sobek ekonomis hanya menggunakan satu telur saja, tapi hasil rotinya lembut banget. Bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan-bahannya? Tonton terus videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham. Dan tentunya aku ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Anjar Lombok, subscribe dulu ya sekarang. Terima kasih yang udah subscribe. Siapkan wadah yang cukup besar, lalu masukkan 270 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku menggunakan tepung cakra kembar. Lalu tambahkan dengan 50 gram gula pasir. Sebaiknya menggunakan gula pasir kastor supaya saat kita ngulenin adonannya gula pasirnya cepat larut. Dan tambahkan juga dengan 1 sendok makan susu bubuk full cream. Di sini aku menggunakan susu bubuk Indomilk. Jangan lupa tambahkan ragi instan 5 gram. Ini bahan yang harus ada kalau kita membuat roti. Lalu aduk-aduk semua bahannya agar tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, aku menambahkan 1 butir telur ayam utuh. Penambahan putih telur dalam resep roti biasanya untuk menghasilkan roti yang lebih ringan dan berongga pada roti. Lanjut, kita aduk-aduk putih telur yang sudah dimasukkan dalam adonan tepung. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah ini kita akan tambahkan dengan 120 ml susu cair full cream. Ditambahkan sedikit demi sedikit untuk menjaga supaya adonan kita tidak terlalu lembek karena kadar air dalam tepung itu berbeda-beda. Nah, sambil mengaduk dengan spatula, kalau sudah terasa berat, kita mengaduk dengan tangan. Gunanya supaya kita lebih mudah untuk mengukur konsistensi roti. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata saja. Untuk tahap awal tidak perlu sampai kalis. Nah, kalau sudah tercampur rata, tambahkan dengan 45 gram margarin. Kalau teman-teman mau rasa rotinya lebih enak, bisa menggunakan butter. Kalau sudah tercampur rata margarin dan adonannya, jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu diulenin terus sampai kalis. Supaya mengulenin adonan lebih mudah, kita pindahkan ke meja kerja. Jangan lupa taburin dulu sedikit meja kerjanya dengan tepung supaya adonan tidak lengket. Kalau adonannya masih lengket, teman-teman bisa menambahkan sedikit lagi tepung terigu sambil diulenin sampai kalis. Nah, ini kalau udah kalis seperti ini, kita bulatkan besar. Lalu kita tutup adonan dan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Kurang lebih 40 menit adonannya udah ngembang 2 kali lipat. Lalu kita kempeskan adonan untuk mengeluarkan udara dalam roti, juga untuk membantu kita dalam proses proofing roti yang kedua. Kalau sudah kita kempeskan adonannya, lalu kita bagi, timbang sesuai selera aja. Di sini aku bagi adonannya menjadi 11 bagian, aku timbang masing-masing seberat 50 gram. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru menemukan channel Anjar Lombok, salam kenal dari aku. Jangan lupa di subscribe channel Anjar Lombok. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi saat kami update video terbaru. Setelah semua adonan dibagi, lalu kita rounding kecil atau kita bulatkan adonannya. Setelah semua adonan dibulatkan, kita rilekskan dulu adonan selama 10 menit. Siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti. Setelah 10 menit, pipihkan adonan bagian pinggir-pinggirnya dan bagian tengahnya biarkan agak menonjol sedikit. Lalu isi dengan isian sesuai selera. Kalau teman-teman mau menggunakan mesis juga boleh, mau isi dengan keju juga boleh. Setelah diisi, pastikan bawahnya tertutup rapi supaya isiannya tidak keluar saat dipanggang. Dan setelah itu kita letakkan dalam
cetakan. Nah, kalau cetakannya disesuaikan aja dengan cetakan yang ada di rumah masing-masing ya. Lakukan semuanya sampai adonannya habis. Cukup gampang kan cara bikinnya? Resep ini menghasilkan roti yang sangat lembut, aman dikonsumsi anak-anak ataupun semua anggota keluarga karena tidak ada penambahan bahan pengawet dan bahan pelembut. Semua roti udah ditata dalam cetakan, lalu kita akan istirahatkan adonan kurang lebih 30 menit atau sampai adonan roti ngembang, dan jangan lupa adonannya ditutup dengan lap bersih. Setelah adonan ngembang, jangan lupa dioleskan atasnya dengan susu cair. Oh ya, untuk pengembangan roti biasanya dia disesuaikan dengan suhu udara yang ada di sekitar kita. Kalau udaranya panas biasanya rotinya cepat ngembang, begitupun sebaliknya kalau udaranya dingin pengembangannya agak lama. Nah lanjut, sebelumnya kita udah panaskan dulu oven pada suhu 170 derajat, api atas bawah dipanggang selama 30 menit. Untuk teman-teman yang menggunakan oven tangkring bisa menggunakan api besar. Kurang lebih 30 menit rotinya udah matang. Ada 2 adonan yang tidak bisa dimasukkan dalam loyang. Aku panggang dengan menggunakan cup roti. Setelah roti dikeluarkan dari loyang, jangan lupa dioleskan dengan butter supaya roti kita lebih beraroma butter. Kalau teman-teman mau menggunakan margarin juga boleh. Nah ini dia hasil rotinya. Recommended banget untuk teman-teman coba di rumah. Pas banget sambil kita minum kopi atau minum teh, dan tentunya juga bisa untuk teman-teman jadikan untuk ide usaha dengan judul roti homemade ekonomis yang rasanya lembut banget. Oke teman-teman, segitu aja dulu videonya. Terima kasih udah menonton. Ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.